Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Prilianada, pada Zoom kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kita akan mendengar sebuah informasi bisnis yang sangat luar biasa dari narasumber kita, yaitu Pak Heri. Tapi sebelum kita mulai, saya juga akan membacakan tata tertib sebelum acara dimulai. Yang pertama, dimohon untuk tidak menyalakan video, diharapkan jika ingin menyalakan video, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, dimohon untuk tidak men-share nomor handphone dan link di kolom chatting. Pada malam hari ini, presentasi Zoom kita akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Pak Heri, yang merupakan seorang trader yang berpengalaman di dunia forex dan kripto, juga leader di BTS. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Bapak Heri. Selamat malam, Bapak Heri. Ya, selamat malam Ibu April ya. Oke, selamat malam juga buat semuanya yang hadir pada acara Zoom meeting pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin saya langsung aja ya Bu April ya. Iya. Nah, pada malam hari ini saya dipercayakan oleh BTS Bapak Ibu untuk menyampaikan presentasi tentang bot BTS dan sekaligus dengan rangkap dengan marketing plan-nya Bapak Ibu ya. Jadi saya bawa 2 sesi sekaligus ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Bapak April sudah keluar belum share screen saya? Sudah, Pak? Oke ya. Oke, Bapak Ibu, selamat malam ya. Saya akan memberikan satu penjelasan tentang best trade system. Apa itu best trade system, Bapak Ibu? Ya, itu adalah platform bot ya, the real money machine. Jadi mesin pencari uang untuk kita semua, Bapak Ibu. Ini keren banget, Bapak Ibu. Saya katakan ini sangat keren sekali. Ya, saya sendiri aja sangat antusias sekali ya melihat ada satu bot yang begitu sangat bagus bisa kita gunakan untuk menggantikan posisi kita melakukan trading ya. Sedangkan saya sendiri kalau melakukan trading itu saya mesti jaga candle, mesti jaga koin, turun berapa saya harus beli. Tapi sekarang nggak perlu lagi ada kehadiran dengan best trade system ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, nah pada malam hari ini saya akan menjelaskan dulu ya sebelum saya masuk ke botnya BTS ini, saya akan jelaskan dulu bot kita itu melakukan trading gimana. Bot kita itu bukan melakukan trading di dunia forex ya atau di dunia indeks, tapi bot kita itu melakukan trading di dunia kripto. Maka hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kripto dulu. Apa itu kripto? Apa itu cryptocurrency Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini cryptocurrency itu terdiri dari 2 kata. Ya, yang pertama adalah kripto, yang kedua adalah currency. Kripto itu adalah rahasia, currency adalah mata uang, Bapak Ibu. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini. Berarti kalau seandainya kita ya mata uang yang dirahasiakan. Seandainya seorang pengusaha atau seorang investor besar, mereka kalau misalnya menyimpan uangnya atau mereka itu menginvestasikan uangnya ke cryptocurrency, itu uang mereka itu bisa dirahasiakan. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kekayaan Anda seberapa besar kecuali Anda sendiri, Bapak Ibu. Makanya ini akan sangat mengundang para investor-investor besar itu berminat banget untuk menginvestasikan uangnya ke dunia cryptocurrency. Makanya hari ini Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada Anda, memberikan informasi ini pada Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ke acara Zoom meeting malam hari ini, ya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini, ya. Nah, terus definisi dari cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang diproteksi dengan kriptografi ya, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar uang kertas bisa dipalsukan, tapi kalau misalnya di cryptocurrency tidak bisa dipalsukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki kripto, Anda bisa menguangkannya ya, bisa jual beli di exchanger yang Anda senangin gitu ya, seperti itu. Nah, terus cryptocurrency juga itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu ya, 2 jenis ya. Cryptocurrency itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu koin dan token. Nah, mari kita lihat di sini koin dan token Bapak Ibu. Anda harus pahami dulu apa itu koin dan apa itu token. Dua-duanya itu
cryptocurrency. Dua-duanya itu adalah mata uang virtual. Ya. Cuman bedanya di mana? Bedanya adalah kalau koin itu sudah memiliki jaringan blockchain, ya, sudah memiliki jaringan blockchain. Sedangkan token itu belum memiliki jaringan blockchain. Dia masih menumpang di jaringan blockchain si koin. Nah, Bapak Ibu pasti paham ya tentang hal ini ya. Jadi kalau misalnya untuk Anda melihat investasi uang Anda itu ke token atau ke koin, itu lebih aman. Anda bisa pilih sendiri. Anda bisa bayangkan sendiri ya. Kalau misalnya sudah punya jaringan blockchain, otomatis perkembangannya itu akan berkelanjutan seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya lagi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah blockchain. Apa itu blockchain? Itu jaringan yang sudah tercipta ya saat ini, ekosistem yang sudah tercipta menggunakan jaringan blockchain sehingga membuat koin itu semakin berharga ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat, saksikan satu video klip yang satu ini sebelum saya lanjutkan ke slide presentasi yang berikutnya, Bapak Ibu. Apa itu blockchain yang harus Anda pahami? Nah, ini jaringan yang sudah nggak bisa dihentikan, Bapak Ibu. Makanya saya katakan keren sekali, ya. Oke. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change, atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor, pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan artificial intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap. Teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya apa itu blockchain. Itu sebuah teknologi terkini yang sudah tidak bisa dihentikan, Bapak Ibu. Ini makanya saya katakan sangat keren sekali. Bagaimana bisa dihentikan lagi, sedangkan semua transaksinya itu biayanya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau misalnya kita menggunakan jasa-jasa yang lain, Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan penjelasan tentang kripto dan saham, Bapak Ibu. Saya akan memberikan satu perbandingan. Seringkali orang mengatakan bahwa cryptocurrency itu kalau kita investasi di dunia kripto itu sama dengan kita investasi dengan saham gitu. Sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya malam hari ini Anda hadir pada malam hari ini, Anda sudah pasti bisa memahami
perbedaannya. Cryptocurrency dan saham itu ada terjadi perbedaan yang tidak ini ya, maksudnya kalau misalnya kita investasi di dunia kripto, para pengusaha itu mereka investasi di dunia kripto, itu keuntungannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Anda investasi di dunia saham. Pertama, soal untuk transfer aja Bapak Ibu ya, cryptocurrency itu dapat ditransferkan antar wallet. Sedangkan saham bagaimana? Saham tidak bisa. Ya. Terus yang selanjutnya lagi, kalau misalnya Anda seorang investor, Anda investasi ke dunia cryptocurrency, di dunia cryptocurrency itu dapat didepositokan, ya, atau staking namanya. Kalau di dunia kripto itu namanya staking, ya. Itu bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih besar daripada bunga bank. Makanya para investor besar setelah uangnya sudah aman dan juga bunganya jauh lebih besar, ya. Ini akan menarik para investor besar dunia untuk investasi di dunia cryptocurrency. Yang nggak heran kan kalau kita lihat ini kripto itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, Bapak Ibu. Makanya malam hari ini Bapak Ibu sangat beruntung sekali Anda diundang oleh teman Anda untuk hadir ke acara Zoom meeting pada malam hari ini. Anda akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan saham tidak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa didepositokan, ya. Terus yang ketiga, volatilitasnya, Bapak Ibu, ya. Kripto dapat naik turun hingga ratusan bahkan sampai ribuan persen, ya. Itu dalam waktu sangat singkat sekali bisa naik seperti itu. Sedangkan saham terdapat RB arah, Bapak Ibu, ya. Nah, terus yang keempat, kripto dapat ditukar dengan kripto lain secara langsung. Nah, contoh misalnya, Anda saat ini punya koin Ethereum, punya koin BNB, atau punya koin misalnya Bitcoin, Anda bisa saling tukar. Misalnya Anda mau tukar ke BNB misalnya dari Bitcoin, mau tukar ke BNB langsung bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Sedangkan saham itu harus terjual lebih dahulu. Misalnya Anda punya saham yang gampang ya. Saya anggap aja saham misalnya saham BRI, ya kan? Anda kalau misalnya Anda mau punya saham BCA, Anda harus jual dulu, Anda baru bisa beli di saham BCA, ya. Atau Anda punya uang lebih, baru Anda bisa beli di saham BCA, seperti itu ya. Jadi harus dijual terlebih dahulu, tidak langsung, Bapak Ibu. Ya, makanya efisiensi kerjanya itu jauh lebih cepat kalau misalnya Anda seorang investor atau seorang pengusaha, Anda investasinya ke dunia kripto, Bapak Ibu. Nah, terus berbicara market, Bapak Ibu, berbicara market, cryptocurrency itu berjalan 24 jam, non-stop, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya pada malam hari Anda mau pakai uang misalnya, Anda mau cairkan kripto Anda bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. 24 jam, bayangkan. Ya, makanya saya katakan efisiensi kerjanya itu sangat efisien. Nah, makanya sangat beda sekali dengan saham. Kalau saham itu terdapat namanya buka dan tutup. Ya, kita harus tunggu jam bukanya baru bisa kita cairkan. Ya, nah terus di situ seperti itulah perbedaannya. Dia buka saham paling buka dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore misalnya kan. Terus harinya juga dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu enggak buka. Tapi kalau misalnya cryptocurrency itu setiap hari, sepanjang hari tidak ada kata tutup. Ya, tidak ada kata open dan tutup. Ya, itu berjalan terus seperti itu. Makanya ini akan sangat menarik bagi semua para investor dunia untuk investasi ke dunia cryptocurrency, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk Anda pada malam hari ini yang Anda hadir ke dalam dunia ke acara Zoom meeting malam ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya lagi Bapak Ibu saya akan memberikan satu penjelasan tentang koin ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu Bitcoin ya. Bitcoin pada awalnya di tahun 2010 Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Kita lihat sejarahnya dulu dari Bitcoin ya. Kenapa Bitcoin sampai saat ini satu Bitcoin harganya berapa Bapak Ibu? 800 juta lebih. Satu koin 800 juta lebih. Itu kita bisa tukarkan sama dengan 2.500 pizza saat ini. Padahal pada awal pertama kali Bitcoin diluncurkan ya kan, mereka mining meluncurkan harganya itu tidak ada nilai, tidak ada harga sama sekali Bapak Ibu kalau saya katakan ya. Itu 10 biji Bitcoin yang Anda miliki pada tahun 2010 itu 10.000 biji loh ya. Kalau Anda memiliki 10 biji Bitcoin saat ini Bapak Ibu, Anda kaya raya, Anda konglomerat saat ini ya. Coba kalikan 10.000 kalikan 800 juta. Berapa nilainya Bapak Ibu? Ya, Anda hitung sendiri ya. Nah,
Dulu 10.000 Bitcoin itu hanya ditukarkan dengan 2 pizza. Perbandingan jauh lah. Hanya dalam kurun waktu 11 tahun. Peningkatan harga Bitcoin itu drastis, ya drastis. Kenapa? Pertama, karena kemudahannya. Ya, karena orang akan enak pakai Bitcoin. Mereka akan cenderung investasi ke dunia koin, ya. Karena jaringan blockchain yang tadi saya katakan seperti itu. Ya, itu efisiensi kerjanya jauh lebih cepat, ya, seperti itu. Nggak heran Bapak Ibu, peningkatan koin itu akan lebih meningkat lebih cepat. Nah, terus kita lihat seandainya Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh seandainya kalau misalnya Bapak Ibu punya 1.000 USDT di 5 tahun yang lalu, Anda ambil keputusan 1.000 USDT yang Anda miliki, Anda investasi ke emas, ya. Emas itu kan logam mulia, ya. Salah nggak kalau misalnya kita untuk investasi ke emas? Nggak salah Bapak Ibu. Cuman kalau misalnya kita bisa membandingkan seorang investor yang hebat, dia itu bisa melihat, mereka itu bisa melihat sebuah peluang yang bisa membuat uangnya itu bertambah berlipat-lipat gitu loh. Caranya gimana mereka investasi? Mereka melihat peluang Bapak Ibu, ya. Begitu juga Anda malam hari ini. Anda mungkin bisa juga melihat peluang yang akan Anda dapatkan di masa depan seperti itu. Nah, seandainya pada saat itu 5 tahun yang lalu Anda punya 1.000 USDT. Kalau Anda investasikan ke emas, uang Anda 5 tahun saat ini Anda mendapat nilainya itu meningkat menjadi 1.300 USDT. Ya, peningkatannya hanya 30% Bapak Ibu. Ya. Dan apabila kalau saya Bapak Ibu punya 1.000 USDT, Anda investasikan ke perusahaan Amazon. Ya, saat ini uang Anda akan meningkat juga Bapak Ibu. Ya, meningkat juga. Investasi yang tidak salah. Investasi itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Cuma hanya jeli apa tidak. Ya, tapi kalau misalnya Anda investasi ke Amazon Bapak Ibu, uang Anda saat ini menjadi 4.800 USDT. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 1.000 USDT, Anda investasi ke perusahaan Apple misalnya di 5 tahun yang lalu. Uang Anda saat ini akan menjadi 5.100 USDT. Saat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dan apabila Bapak Ibu punya 1.000 USDT, kalau 5 tahun yang lalu Anda investasikan ke Bitcoin. Saat ini Bapak Ibu uang Anda menjadi 148.000 USDT. Kenaikannya berapa kali lipat Bapak Ibu? 147 kali lipat. Ya, drastis tinggi Bapak Ibu ya. Itu itu Bitcoin. Bagaimana kalau misalnya uang 1.000 USDT Anda investasikan ke koin Ethereum. Ya. Koin Ethereum. Uang Anda saat ini itu menjadi 216.000 USDT. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Saya katakan dahsyat sekali. Makanya kalau misalnya hari ini Anda punya uang, Anda investasi ke dunia koin, saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana sekali. Ya, sangat tepat sekali ya, saya katakan seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya bicara masalah investasi Bapak Ibu, pasti pertanyaan Bapak Ibu tanya sama saya, Pak, kira-kira uang saya aman nggak sih? Gitu kan? Betul nggak? Kalau misalnya saya masuk ke blockchain mana yang aman Bapak Ibu misalnya. Dan Indonesia Bapak Ibu, saya lihat di sini ada namanya blockchain, bukan blockchain, itu exchanger ya, exchanger, tempat untuk jual beli koin. Exchanger di Indonesia itu ada namanya Toko Kripto, Koinku, dan Indodax Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir ke acara Zoom meeting ini, ya kita saat ini memilih di antara seluruh dunia itu exchanger yang terbesar di dunia saat ini, itu namanya Binance. Nah, mari kita saksikan satu video klip ini. Kira-kira uang Anda aman nggak Bapak Ibu kalau misalnya uang Anda itu simpan di exchanger di Binance ya? Mari kita saksikan video klip yang satu ini Bapak Ibu ya. Mengapa saya percaya banget sama Binance? Yang pertama, Binance adalah exchange terbesar di dunia. Dan saat ini, Binance adalah pemilik dari CoinMarketCap.com, WazirX, Toko Kripto, Trust Wallet, dan masih banyak lagi. Boleh dibilang, Binance adalah rajanya kripto. Yang kedua, servernya nggak pernah ngadat. Saya belum pernah merasakan Binance saya maintenance atau hang. Ini karena Binance terus-terusan berinvestasi pada infrastruktur, berupa server, dan security. Yang ketiga, yang paling penting nih, boleh dibilang seluruh dana kita di Binance aman. Karena cuma Binance yang dilengkapi dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip asuransi. Di Binance, kita menyebutnya SAFU, yaitu Secure Asset Funds for Users. Binance mengalokasikan 10%
dari seluruh trading fee untuk perlindungan aset kripto kita. Dana di Safu akan digunakan untuk mengganti koin kita apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, di-hack misalnya. Dana di Safu disimpan di cold wallet yang terpisah. Ini adalah keunggulan yang nggak ada di exchange lain, baik exchange internasional ataupun exchange lokal. Makanya saya percaya banget sama Binance. Oke, Bapak Ibu, Anda sudah lihat ya Bapak Ibu ya, uang Anda itu sangat aman ya. Dikatakan exchanger itu ibaratnya bank dunia Bapak Ibu ya. Jadi uang Anda itu boleh dikatakan itu sangat aman sekali ketika uang Anda simpan di Binance karena exchanger terbesar. Binance tidak mungkin kabur karena Binance itu akan dapatkan profit fee ketika kita melakukan transaksi. Dan transaksi fee-nya itu sangat murah sekali Bapak Ibu. Makanya saya katakan itu aman sekali dan nggak mungkin Binance itu mau scam, mau hilangkan itu. Ya, mau hilangkan aplikasinya itu nggak mungkin sekali karena setiap hari Binance itu mendapatkan keuntungan dari 0,1% ketika setiap kita yang melakukan transaksi ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini saya akan jelaskan keunggulan dari bot BTS ini. Apa itu BTS? Best Trade System Bapak Ibu ya. BTS adalah bot trading crypto ya. Anda harus tahu ini karena BTS ini itu adalah sebuah platform bot, bahan mentah yang sangat canggih kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Ini bahan mentah yang sangat canggih yang bisa kita setting sedemikian rupa untuk menggantikan posisi kita melakukan trading di dunia kripto. Nah, nanti saya akan jelaskan keunggulan-keunggulannya. Saya akan perkenalkan dulu bot BTS ini seperti apa. Kalau Anda sewa bot BTS ini Bapak Ibu itu sangat murah sekali saat ini, hanya 120 USDT. Ya, 120 USDT itu dalam 1 tahun Bapak Ibu, bukan 1 bulan, 1 tahun. 120 USDT ya. Jadi kalau misalnya 1 bulannya itu berapa harganya? 1 bulannya itu hanya 10 USDT aja. 10 USDT aja setara dengan rupiah itu 145.000 rupiah aja. Itu kita makan aja udah habis Bapak Ibu, betul kan? Tapi kita bisa sewa botnya dengan harga yang begitu murah untuk membantu kita melakukan transaksi di dunia kripto. Ya, trading di dunia kripto Bapak Ibu. Ya, ini sekarang murah banget, ya. Murah banget ya. Nah, terus selanjutnya lagi selain harga layanan kripto bot tahunan yang kita bayar ya, terus BTS juga menerapkan sistem sharing profit. Nah, ini juga keren Bapak Ibu. Di sini Anda juga bisa memperkenalkan bot BTS dan Anda bisa melakukan sharing profitnya. Nah, ini yang satu konsep sistem yang sangat menarik sekali, bisa menarik semua para pengusaha yang benar-benar melirik bisnis yang seperti ini yang bisa membuat keuntungan mereka itu sangat besar sekali nantinya. Ya, nah, sharing profitnya itu adalah 80% untuk para member, ya. Terus 20%-nya itu untuk profit trading yang disebut dengan profit fee untuk dibagikan sebagai reward, Bapak Ibu, ya. Nah, terus kita di sini BTS juga sudah menyiapkan social copy trade, ya. Jadi Bapak Ibu sudah nggak usah khawatir, kita juga ada social copy trade-nya. Bapak Ibu juga kalau misalnya nggak usah pusing-pusing, kita tinggal copy aja ya, copy trading aja ke akun master gitu loh. Nah, di sini kita juga punya syarat untuk follower Bapak Ibu. Social copy trade otomatis akan dapat digunakan oleh para pengguna saat akun sudah aktif. Jadi misalnya kita harus aktifkan akun itu sesuai nominal yang kita tentukan, kita copy dengan social copy trade-nya itu copy ke akun masternya ya. Terus kita tinggal klik start ya. Start, terus tentukan nilainya di sana, bisa nggak? Bisa start nggak? Kalau bisa start, berarti sudah bisa jalan. Kalau nggak bisa start, berarti belum bisa jalan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Anda juga bisa tanyakan kepada pengguna Anda, atau setelah sesi acara selesainya, Anda juga bisa tanyakan di acara ini ya. Saya lanjut dulu. Nah, terus kita di sini juga sudah, di BTS juga sudah menyediakan namanya Master Copy. Anda juga bisa menjadi seorang Master Copy Trade, Bapak Ibu. Ya. Mungkin Anda punya background seorang trader ya di dunia forex, di dunia indeks, saya nggak tahu ya trading di mana, tapi posisi di BTS ini, atau Anda sudah punya pengalaman trading di dunia kripto juga, ya Anda juga punya hak ya di BTS ini menjadi seorang akun master, ya menjadi seorang master akun, Bapak Ibu ya. Nah syaratnya di sini adalah Anda seorang member, Anda harus menggunakan custom setting pribadi. Ya, jadi Anda harus setting pribadi dengan konsep trading Anda, Bapak Ibu. Nah, yang kedua wajib memiliki history trade, ya. History tradingnya minimal 30 hari.
dengan menggunakan BTS bot. Ya, minimal 30 hari. Anda Bapak Ibu paham ya, 1 bulan ya. Minimal 1 bulan. Dan selama 30 hari itu Anda bisa menghasilkan itu di atas 10%. Ya, di atas 10% Anda sudah bisa menjadi master akun di BTS ini, Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa? Nanti akan saya jelaskan ya setelah nanti di sesi marketing plan ada. Itu keuntungannya luar biasa juga Bapak Ibu ketika Anda menjadi akun master ya. Oke, nah saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjutkan keunggulan. Apa sih keunggulan bot BTS ini Bapak Ibu? Ya, sehingga bot ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Sehingga kita semua menanti-nanti kenapa gimana caranya saya bisa berlangganan menyewa bot BTS ini. Nah, keunggulan pertama Bapak Ibu saya akan jelaskan kepada Anda. Keunggulan bot BTS ini adalah pertama, BTS bot menggunakan analisis trend following sebagai sinyal entry sebelum melakukan pembelian pada market kripto, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda aktifkan bot, Bapak Ibu, BTS bot itu tidak langsung aktif botnya langsung beli koinnya, tidak. Dia melakukan analisis dulu, ya menganalisa dulu koin tersebut sudah boleh masuk posisi atau tidak, ya seperti itu. Makanya saya katakan robot ini sangat pintar sekali, ya dia sangat cerdas sekali. Makanya saya katakan ini adalah keunggulan bot BTS ini yang tidak dimiliki oleh bot yang di luar sana, ya di situ. Terus yang kedua, keunggulan yang kedua adalah market loss screening. Nah, BTS bot ini dapat menyaring pasangan kripto terbaik untuk ditradingkan. Jadi kita tidak perlu lagi memilihkan koin, misalnya udah take profit nih, bot BTS akan secara otomatis memilihkan koin yang berikutnya untuk ditradingkan seperti itu. Jadi ini keunggulan bot BTS yang tidak dimiliki oleh bot yang di luar sana, Bapak Ibu ya. Nah, terus yang selanjutnya lagi adalah bot BTS juga bisa mengatur money management kita. Nah, BTS bot langsung dapat membaca saldo pada akun exchange kita. Ya, jadi posisinya itu misalnya seandainya Anda punya 10.000 USDT, Bapak Ibu, Anda mau mainnya 5 pair koin, ya. Jadi setiap pair koin itu sudah dibatasin, berarti dibatasin dengan 2.000 USDT, ya. Jadi tidak akan lebih dari itu. Nah, saya katakan ini adalah sebuah keunggulan yang luar biasa bagi bot BTS ini. Dia tidak akan mengganggu saldo kita yang di Binance kita yang lain, misalnya kita alokasikan ke yang lain, dia tidak akan mengganggu saldo kita yang lain lagi, Bapak Ibu. Jadi sudah dialokasikan seperti itu. Ada money manajemennya, dia akan atur cara pembeliannya seperti apa, tergantung settingan kita. Kita mau ngatur berapa persen penurunan, berapa persen seperti itu terserah kita sendiri, ya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terus yang selanjutnya lagi keunggulan yang berikutnya, ketika misalnya sudah terjadi first buy ya dia sudah masuk nih first buy nih. Nah, terus pembelian berikutnya Bapak Ibu, pembelian berikutnya itu dia juga ada analisis trend following juga. Ketika ada sinyal entry muncul, dia baru masuk posisi lagi. Kalau misalnya tidak ada sinyal muncul, dia tidak akan masuk posisi. Ya kerennya bot BTS ini luar biasa ya, saya katakan seperti itu. Nah, terus selanjutnya lagi keunggulan berikutnya, Anda sewa bot BTS itu dengan nilai 120 USDT. Itu dalam satu akun Anda bisa aktifkan sampai 5 bot. 5 bot BTS ya, bisa Anda aktifkan sampai 5 bot BTS. Murah nggak Bapak Ibu? Saya katakan murah banget ya. Jadi saya katakan Anda sudah bot yang sudah memiliki bot yang begitu luar biasa jenius, dan juga Anda juga mendapatkan harga yang sangat murah. Makanya saya katakan BTS adalah bot pilihan kita semua ya. Bot pilihan kita semua untuk dipasarkan di masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa. Bisa kita pasarkan di masyarakat dunia juga. Nah, terus selanjutnya lagi BTS bot, Bapak Ibu, di BTS bot ini itu BTS keunggulan berikutnya itu kita tidak menampung dana, ya, tidak menampung dana di BTS, ya, dana kita itu aman banget itu di Binance, ya, kita itu uang kita itu menaruhnya di Binance, ya. Jadi posisi intinya Bapak Ibu nggak usah khawatir, BTS tidak menampung dana. Menampung dana Anda. Jadi dana Anda tetap ada di akun Binance Anda. Ya. Nah, terus keunggulan berikutnya, Bapak Ibu, keunggulan berikutnya itu adalah BTS bot itu ada strategi 2-in-1. Ini yang tidak dimiliki, keunggulan yang seperti ini yang tidak dimiliki lagi oleh bot yang di luar sana, Bapak Ibu. Hanya ada di BTS. Nah,
kalau dua strategi itu saya akan katakan seperti begini Bapak Ibu, ya. Satu otak, ya, dia bisa menjalankan dua fungsi kerja, ya. Satu bot itu dia bisa menjalankan dua fungsi kerja. Keren nggak Bapak Ibu? Saya katakan keren sekali, ya. Belum ada saya menemukan bot di luar sana yang sekeren kayak BTS ini Bapak Ibu, ya. Nah, Anda jadi nggak usah khawatir tentang masalah keunggulan-keunggulan bot ketika Anda pakai, Anda bisa tahu, ya, seperti itu. Nah, terus saya akan jelaskan bagaimana strategi 2-in-1 itu cara kerjanya seperti apa, ya. Nah, kita lihat di sini. Strategi pertama saya akan membacakan dulu di sini supaya Anda paham. Dua strategi dalam BTS Bot membuat Anda memiliki pemain bertahan dan menyerang di pasar kripto. Bertahan dan menyerang. Bagaimana cara menyerangnya, bagaimana cara bertahannya. Itu yang keren Bapak Ibu. Nah, di sini Anda lihat di sini strategi pertama adalah strategi menyerang Bapak Ibu. Jadi posisinya itu dia kalau misalnya sudah muncul sinyal dia buy, ketika buy tiba-tiba market turun Bapak Ibu. Turun terus naik lagi, kena sinyal untuk masuk entry, sinyal entry-nya masuk, dia masuk posisi lagi, turun lagi misalnya. Dia masuk lagi. Ketika masuk lagi, dia naik misalnya sampai ke sini ya, sampai ke posisi di atas ini, dia akan ambil semua. Seandainya katakan tidak naik seperti ini, dia turun lagi, ya turun lagi sampai di sini. Market turun naik sampai dia turun terus. Market lagi trend down ya, trend turun. Ketika sampai di sini sudah habis misalnya di posisi strategi pertama, nah BTS Bot akan menggunakan strategi kedua yaitu adalah strategi grade. Nah, strategi grade ini adalah strategi pertahan. Ketika masuk satu posisi, ada naik posisi ketika misalnya ada TP indikator kita kena, dia akan ambil ya, akan take profit. Ibaratnya seperti itu. Misalnya kita setting 1,3% dan ketika dia ada callback 0,3%, misalnya kita setting seperti itu, ada callback baru diambil. Kalau nggak ada callback dia akan naik terus Bapak Ibu. Dia akan ikutin, dia akan blok terus ya, seperti itu. Saya katakan makanya ini adalah strategi kerja yang sangat keren sekali ya. Terus selanjutnya seperti itu ya. Sampai misalnya dana Anda itu yang Anda alokasikan itu habis ya, seperti itu. Jadi posisinya Anda mau susun 8% penurunnya itu bebas. Anda yang tentukan sendiri ya. Nah, kalau misalnya Anda yang banyak yang belum paham tentang settingan bot, Anda bisa tanyakan pada pengguna Anda malam hari ini. Kalau misalnya Anda pengguna Anda nggak hadir juga, Anda juga bisa tanyakan ke hadir ke acara, saya katakan hadir ke acara training ya, training bot. Nanti akan dijelaskan secara rinci lagi di sana. Oke. Nah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini Bapak Ibu pasti paham ya. Ini bot BTS ini keren sekali ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang menandakan bahwa saya tidak hanya asal ngomong bahwa BTS bot itu adalah bot yang sangat canggih dan terbaik di dunia saat ini. Ini dibuktikan dengan SSL Lab. Ya, Anda bisa cek di Google, di sini Anda bisa cek di Google, Anda bisa ketik sendiri di sana btspro.io ya. Anda cek di sana, lihat website kita. Itu grade-nya grade A Bapak Ibu. Grade A semua ya. Anda mulai cek lab bot yang di luar sana grade-nya grade apa. Ya kan? Makanya saya katakan IT BTS ini itu adalah IT yang hebat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda pakai bot BTS ini, Anda sudah serasa pilihan yang sangat tepat untuk Anda ya, untuk memilih bot BTS ini sebagai pegangan Anda untuk menggantikan posisi Anda melakukan trading ya, seperti itu. Oke, nah ini sangat keren Bapak Ibu ya. Nah, selesai sudah saya menjelaskan tentang keunggulan bot dan tentang masalah kripto. Nah, saat ini saya akan masuk bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan keuntungan di bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Saya langsung lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sih caranya Anda bisa mendapatkan keuntungan di sini. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu. Di sini Anda ada 3 keuntungan, ada 3 pilihan keuntungan yang bisa Anda dapatkan di sini. Yang pertama, Anda jadi seorang investor. Nah, Bapak Ibu pasti paham sendiri, kalau jadi seorang investor Anda harus punya banyak uang dulu ya. Anda harus punya banyak uang dulu, baru Anda bisa jadi investor yang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Ya. Nah, di sini Anda tinggal bisa menjadi seorang investor, Anda tinggal investasi dan mempekerjakan bot BTS ini untuk melakukan kerja buat Anda di Binance ya, melakukan transaksi di Binance gitu loh. Nah, Anda tidak perlu cari orang, Anda tidak perlu ngapa-ngapain, Anda bisa menghasilkan uang seperti itu. Ya, itu benar-benar investor money. Nah, seperti itu ya. Nah, terus
kalau misalnya Anda tidak mau jadi seorang investor, misalnya contohnya, Anda mau jadi seorang pengusaha, boleh nggak? Boleh. Di sini juga ada pilihan, Anda juga bisa jadi seorang pengusaha, Bapak Ibu. Ya, pengusaha itu adalah Anda melihat buat BTS ini bagus nggak, Bapak Ibu? Ya, keren nggak? Sangat keren. Itu gampang saya untuk kita jualkan di pasaran sana. Ya, Anda bisa jadi seorang pengusaha yang mengembangkan, memperkenalkan buat BTS ini kepada rekan bisnis Anda, ke teman-teman Anda, ke saudara Anda, yang mungkin bagi mereka itu adalah orang yang misalnya punya uang pengen investasi. Ya, daripada uang mereka simpan di bank, lebih bagus simpan di investasi ke dunia kripto, dan yang mempekerjakan BTS ini untuk bekerja untuk mereka, seperti itu. Nah, Anda bisa pilih di antara dua ini. Anda bisa pilih mau jadi seorang investor atau seorang pengusaha, atau Anda memilih dua-duanya. Anda jadi seorang investor atau jadi seorang pengusaha, dan sekaligus jadi seorang pengusaha, Bapak Ibu, bisa. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu sangat beruntung sekali. BTS memberikan kita satu peluang dan satu kesempatan buat kita untuk melakukan satu pelaksanaan kerja yang bisa membuat Anda punya penghasilan tanpa batas. Nah, mari kita saksikan di sini. Anda lihat saja Bill Gates, Bapak Ibu. Bill Gates ya, Anda lihat di layar Anda. Bill Gates itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ya, beliau juga pernah berkata, jika saya diberikan kesempatan untuk memulai kembali dari awal, saya akan memilih bisnis network marketing. Alasannya apa, Bapak Ibu? Kenapa Bill Gates berkata seperti itu? Karena Bill Gates tahu sekarang dia melihat banyak bisnis yang menggunakan network marketing, perkembangannya itu jauh lebih pesat dan jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat mendunia, ya. Nah, coba kalau misalnya Bill Gates dulu dia menjalankan Microsoft-nya, dia menggunakan bisnis sistem network marketing juga. Mungkin mereka akan lebih cepat kenal dengan Microsoft itu secara mendunia, ya, seperti itu. Setiap rumah mungkin sudah punya komputer, ya, seperti itu yang dimaksudkan oleh Bill Gates. Makanya saya katakan BTS juga sama, Bapak Ibu. Ya, kehadiran BTS ini, kenapa BTS menggunakan sistem network marketing? Kalau BTS ini, ya, pemilik BTS ini, bot BTS ini, kalau dia menggunakan cara konvensional, dia mempromosikannya sendiri, siapa yang akan pakai dan siapa yang akan tahu? Wah, siapa yang akan tahu bahwa BTS bot ini BTS bot yang sangat bagus dan sangat canggih dan akan lebih cepat, akan perkembangannya akan lebih cepat menyebar ke seluruh dunia. Ya, saya rasa kalau misalnya kita sendiri tahu pun kita akan kaya sendiri, betul kan, Bapak Ibu? Nggak mungkin kita ceritakan pada yang lain, ya, ataupun 1-2 orang teman yang kita ceritakan, betul kan? Nggak sekencang kalau misalnya Anda diberikan keuntungan pakai konsep network marketing, Anda juga ada dapat keuntungannya ketika Anda menceritakannya. Anda akan semangat ceritakan pada teman-teman Anda. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, itulah konsep yang dipakai oleh BTS bot ini, ya. Makanya saat ini, Bapak Ibu, Anda lihat BTS akan besar, ya. Akan besar. Cepat lambat, saya katakan BTS tanpa kita, tanpa Anda dan saya, BTS ini pasti besar, Bapak Ibu. Karena apa? Keunggulan botnya dan sistem marketing plan-nya itu sudah sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Mari kita saksikan untuk sistem marketing plan-nya, Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bonus yang akan Anda dapatkan ketika Anda masuk ke BTS ini, Bapak Ibu. Nah, BTS itu akan mengembalikan kepada kita itu sebesar 75%. Saya akan jelaskan seperti begini. Anda sewa BTS itu senilai 120 USDT, betul nggak, Bapak Ibu? Nah, BTS akan kembalikan ke network-nya itu sebesar 75%. Jadi BTS itu ambil 25%-nya. Per setiap orang sewa bot, dia akan mendapatkan keuntungan 25%. Jadi 75%-nya dia kembalikan ke network yang membantu mempromosikan botnya, Bapak Ibu. Ya, contohnya Anda dan saya bantu untuk mempromosikan bot BTS yang super canggih ini, dia akan kembalikan pada kita sebesar 75%. Lumayan besar ya, Bapak Ibu, ya. BTS bot hanya ambil 25%. Jadi kalau saya katakan BTS bot pasti untung, kira-kira mau scam nggak, Bapak Ibu? Nggak mungkin scam, Bapak Ibu. Semakin kita berkembang pesat, BTS bot semakin kaya juga, Bapak Ibu. Jadi ini nggak mungkin akan terjadi namanya scam, Bapak Ibu, ya. Mungkin BTS bot akan mendukung kita juga memperbaiki sistem yang semakin canggih untuk membantu kita lebih gampang lagi, lebih mudah lagi untuk memasukkan BTS bot ini. Ya, karena apa? BTS mendapatkan keuntungan juga seperti itu. Nah, keuntungan yang bisa Anda dapatkan di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini Anda lihat, ya. Yang pertama adalah annual fee, ya. Saya katakan itu adalah bonus sponsor.
Nah, bonus sponsor yang dibagikan oleh BTS Sport itu ada maksimal itu 60%, sudah dikasihkan 60%. Nah, jadi kalau misalnya Anda seorang B1, Anda baru sewa bot BTS, itu pertama-tama Anda perkenakan bot BTS itu adalah Anda akan dihargai sebesar 30%. Besar nggak? Besar sekali ya, 30% Bapak Ibu ya. Anda memperkenalkan bot BTS ini kepada orang, padahal Anda sudah pakai untuk keuntungan Anda pribadi. Tapi kalau misalnya Anda perkenalkan pada orang ya, teman Anda, mereka pakai bot BTS juga, Anda akan dihargai sebesar 30%. Ya. Jadi kalau misalnya Anda langganan sewa botnya BTS itu 1 bulannya 10 USDT, kalau Anda 1 bulan itu Anda bisa mempromosikan bot BTS ini kepada satu teman Anda sudah untung 20 USDT. Betul nggak Bapak Ibu? 20%-nya, sorry. 20% berarti 26 USDT. Jadi kalau misalnya 30% itu 36 USDT ya. Nah, terus kalau misalnya Anda mencapai posisi batch 2, Anda akan dihargai 35%, batch 3 40%, batch 4 45%, batch 5 50%, batch 6 55%, batch 7 60%. Makanya saya katakan maksimal annual fee yang dibagikan oleh BTS Bot ke jaringan itu sebesar 60%. Ya, annual fee reward ya. Itu adalah bonus sponsornya. Terus masih ada 15%-nya ke 75%. Ya, dikembalikan pada kita. Yang selanjutnya itu adalah di break up bonus itu sebesar 9%. Nah, bonus sharing profit 6%. 6% tambah 9, 15% tambah 60, 75%. Jelas nggak Bapak Ibu? Ya jelas ya. Saya katakan BTS itu pembagian bonus pada kita itu sangat jelas sekali. Nah, sama Bapak Ibu, di sini Anda juga akan mendapatkan profit sharing reward. Yang kedua adalah profit sharing reward. Profit sharing reward itu dibagikan sesuai dengan pembagian Anda yang di annual fee reward. Ya, diambil dari mana profit sharing reward? Diambil dari 20%-nya. 80%-nya kan diterima oleh investor itu sendiri. 20%-nya itu dibagikan kembali 75% kembali ke berupa reward sesuai dengan perhitungannya kayak annual fee reward, bonus BSI dan break up bonus. Nah, Bapak Ibu yang ketiga saya akan jelaskan dalam break up reward. Nah, break up reward itu sangat keren sekali saya katakan perusahaan BTS itu kembalikan pada kita sebesar 9%. Ya, 9%. Cara perhitungannya gimana? Break up reward ini itu belum saya pernah temukan ya di sepanjang perjalanan bisnis network marketing yang saya jalani selama 18 tahun itu belum ada namanya break up bonus. Break up bonus itu contoh gini Bapak Ibu. Seandainya Anda kerja Anda di posisi batch 2, tiba-tiba di bawah Anda itu lebih kencang dari Anda kerjanya ya. Lebih kencang dari Anda, mereka bisa mencapai posisi batch 3 lebih duluan, batch 4 duluan, batch 5 duluan misalnya, Anda juga dihargai di sini sebesar 3%. Ya, walaupun tidak besar tapi tetap akan dihargai. Ya. Dan bisnis di BTS ini itu sangat adil Bapak Ibu. Bukan berarti Anda join duluan, Anda yang akan punya penghasilan besar duluan. Tidak Bapak Ibu. Siapa yang kerja lebih keras itu yang akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Kenapa? Karena bisnis BTS ini sangat adil. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu ya, karena sistem kita itu ada konsepnya matahari ya. Seperti itu. Nah, break up bonus, break up reward ini akan dihargai ketika Anda posisi batch 2, minimal Anda harus batch 2. Baru akan mendapatkan break up bonus. Ya, misalnya contohnya di bawah Anda punya batch 3 nih. Nah, di dalam batch 3 ini kalau misalnya Anda batch 2 itu akan mendapatkan satu generasi break up, satu generasi break up. Satu generasi break up itu adalah kalau misalnya di dalam grup Anda di bawahnya itu nggak ada yang kena break, Anda masih tetap mendapatkan bonus break up-nya ya. Kalau misalnya di bawah Anda itu ada batch 3, Anda batch 2, di bawahnya tidak ada yang kena break, misalnya batch 2 ketemu batch 2 atau batch 3 ketemu batch 3, Anda masih tetap dapat bonus ya sebesar 3%. Nah, kalau Anda seorang batch 3 itu mendapatkan 2 generasi break up, 3% dan 2% ya. Batch 4 mendapatkan 3 generasi break up, 3%, 2%, dan 1%. Batch 5 itu 4 generasi break up, 3%, 2%, 1%, dan 1%. Ya. Terus batch 5 itu batch 6 mendapatkan 5 generasi break up. Ya, 3%, 2%, 1%, 1%, dan 1%. Ya, 5 generasi break up. Batch 7, 6 generasi break up. Ya, sama yang tadi saya sebutkan, 3%, 2%, 1%, 1%, 1%, dan 1%. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang keempat itu bonus yang keempat adalah global dividend reward.
yaitu adalah bonus BSI kalau saya katakan seperti itu. Seluruh omset dunia, ketika misalnya Anda akan mendapatkan bonus Global Dividend Reward ini, Anda minimal mesti mencapai posisi best 5. Nah, di posisi best 5 Anda sudah akan mendapatkan bonus namanya bonus BSI. Itu sebesar 2,5%. Best 6, 2%. Best 7, 1,5%. Ya. Nah, yang kelima, ada bonus yang kelima itu adalah bonus untuk seorang master akun ya. Kalau misalnya Anda menjadi master akun tadi yang saya jelaskan, Anda jadi seorang akun master Bapak Ibu ya, Anda akan dihargai sebesar 5% dari profit fee Bapak Ibu. 5% dari 20%-nya itu ya. 20% misalnya contoh nih 100 juta misalnya. 100 juta, 20%-nya dari 100 juta kan 20 juta, betul kan Bapak Ibu kan? Nah, 20 juta ini itu 5% dari 20 juta Anda dapatkan ya dari profit tersebut. 5% dari 20 juta ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan yang berikutnya bagaimana caranya Anda naik peringkat satu ke peringkat yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Sekarang Bapak Ibu, Anda misalnya sewa bot BTS. Sewa bot BTS itu senilai 120 USDT. Anda sudah berada di posisi best 1. Ya. Berada di posisi best 1. Nah, caranya gimana? Saya Pak untuk mencapai posisi best 2. Caranya adalah Anda minimal harus punya 3 jaringan minimal ya, 3 jalur yang memiliki best 3 jalur best 1. Terus di best 1 Anda itu masing-masing memiliki 3. Ya, masing-masing memiliki 3 jalur juga atau 3 kaki ya, 3 kaki. Dia mau tusuk sate juga boleh. Pokoknya ada 3 orang yang sewa bot BTS itu. Jadi Anda naik posisi best 2. Ya, contoh ya. Contoh seperti begini Bapak Ibu. Nah, misalnya contoh mau tusuk sate juga boleh, mau ada kelebaran seperti ini juga boleh, mau begini juga boleh. Lintang bukan seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Yang penting totalnya ada 3 orang di setiap jalur best 1 Anda. Ya, seperti itu. Nah, saya katakan di sini bisnis matahari Bapak Ibu. Anda nggak usah pusing tentang masalah ini. Anda buka aja sebanyak-banyaknya, ya buka aja sebanyak-banyaknya, dan di bawahnya itu otomatis kan mereka tahu kan, mereka juga punya tugas. Mereka juga bisa buka sebanyak-banyaknya. Saya rasa untuk mencapai posisi 3 orang itu udah gampang sekali Bapak Ibu ya. Cara kerja sangat sederhana sekali. Jadi nggak usah pusing ya bagaimana cara untuk susun kakinya. Yang penting Anda kerja ya. Anda promosikan dan promosikan terus, otomatis grup Anda akan besar ya, seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana caranya saya akan memberikan potensi penghasilan ketika Anda posisi best 2. Potensi penghasilan seorang best 2 itu adalah 10 USDT sampai 100 USDT per harinya yang bisa Anda dapatkan di sini. Nah, terus untuk mencapai posisi best 3 gimana? Sama Bapak Ibu. Anda tinggal sukseskan 3 jalur di bawah Anda. Ada 3 jalur ya. Sama-sama ada best 2, Anda naik posisi best 3. Potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan di sini 100 USDT sampai 1000 USDT per harinya. Nah, terus untuk mencapai posisi best 4 juga sama. Ada 3 jalur yang berbeda naik posisi best 3 ya. Dia tidak mesti direct. Di bawahnya ada best 3 misalnya dihitung juga ya, dihitung juga. Pokoknya ada 3 jalur di antaranya mencapai posisi best 3 dan naik posisi best 4. Ya. Di sini potensi penghasilan bisa Anda dapatkan 500 USDT sampai 2000 USDT per hari bisa Anda dapatkan di sini di posisi best 4. Nah, untuk mencapai posisi best 5 juga sama, 4 di antara mereka naik posisi 3 di antaranya naik posisi best 4, Anda naik posisi best 5. Potensi penghasilan 1000 USDT sampai 5000 USDT per harinya. Nah, terus untuk naik posisi best 6 begitu juga. Konsepnya itu dia tidak ada syarat lain selain mereka ada 3 jalur di antara mereka naik posisi best 555, Anda naik posisi best 6. Potensi penghasilan bisa Anda dapatkan di sini adalah 5.000 USDT sampai 15.000 USDT per hari. Nah, untuk mencapai posisi best 7 juga sama Bapak Ibu. 3 di antara mereka naik posisi best 6, ya syaratnya hanya seperti itu, ada 3 jalur. Misalnya Anda punya 20 jalur, 50 jalur, terserah Bapak Ibu. Ada 3 jalur di antara mereka naik posisi best 6, Anda naik posisi best 7. Ya, nah di sini potensi penghasilan bisa Anda miliki adalah 7.000 USDT sampai tak terhingga. Ya, sampai tak terhingga saya katakan seperti itu karena tidak ada limitnya. Nah, bebas karena bisnis ini adalah bebas. Ini bisnis matahari. Anda bisa buka sampai kelebaran seberapa besar Bu.
Ya, itu adalah hak Anda pribadi, Bapak Ibu. Ya, oke, kira-kira jelas dengan penjelasan tentang naik peringkatnya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang nggak jelas setelah sesi acara ini selesai, Anda bisa tanya pada saya, ya, karena saya juga bisa bantu Anda untuk memberikan penjelasan tentang masalah network marketing ini. Oke, nah selebihnya Bapak Ibu, saya akan memberikan satu ilustrasi yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Anda melihat, Bapak Ibu melihat bisnis ini kira-kira gampang nggak? 1 bulan kira-kira untuk mencari 3 orang itu gampang nggak, Pak Ibu? Ya, ini ada duplikasi 3 orang misalnya. 1 bulan saya hanya cari 3 orang deh. Terus 3 orang ini saya kasihkan tugas kepada mereka, masing-masing cari 3 orang juga bulan berikutnya misalnya. Ya, saya katakan sangat mudah sekali, Bapak Ibu. 1 bulan saya serius jalankan bisnis BTS ini. Jaringan saya itu udah ratusan orang. Ini 3 orang, Bapak Ibu, ya 3 orang. Kalau misalnya Anda dalam 1 bulan, belum sampai 1 bulan, Anda punya lebih dari 3 orang. Artinya apa? Potensi penghasilan Anda itu udah sangat jelas di depan mata Anda, Bapak Ibu, ya. Nah, 3 orang saja, Bapak Ibu, ini sangat gampang sekali. Nah, kalau misalnya Anda bisa duplikasi 3 orang, bulan kedua mencapai posisi 9 orang, di bulan ketiga 27 orang. Cara kerjanya simpel, Bapak Ibu. Undang mereka ke Zoom meeting seperti malam hari ini, ya. Seperti malam hari ini. Nah, dan di meeting Zoom malam seperti ini, itu akan ada seorang yang sangat menguasai tentang bisnis BTS ini dan memberikan penjelasan buat Anda, ya, buat mereka. Nah, Anda tinggal mengundang mereka masuk ke acara Zoom meeting saja. Nah, terus selanjutnya lagi bulan kelima 243 orang, ya, sampai 1 bulan, Bapak Ibu, total penghasilan Anda. Ya, total penghasilan yang bisa Anda dapatkan di sini, Bapak Ibu. Anda menaik posisi juga, peringkatnya juga di sini. Anda bisa lihat batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Bulan ke-7 Anda juga bisa naik ke posisi batch 7, Bapak Ibu. Nah, di 7 ada 6 kedalaman yang bisa Anda dapatkan, loh. 6 kedalaman. Ya, saya katakan 6 generasi break, kan, seperti itu, kan. Nah, terus di sini, Bapak Ibu, total penghasilan yang bisa Anda dapatkan itu adalah 1.285.688 USDT. Itu setara dengan kalau dirupiahkan, Bapak Ibu, itu 18 miliar, Bapak Ibu. 18 miliar dengan modal berapa tadi? Anda hanya sewa bot berapa? Sewa bot itu hanya 120 USDT, Bapak Ibu. Anda cari 4 orang saja, Anda sudah untung, Anda sudah cuan. Anda bisa pakai bot BTS ini udah gratis. Makanya udah sangat gampang. Lagian kalau Anda benar-benar berkembang lagi, kasih tahu sama mereka, berkembang dalam 1 tahun, Anda punya potensi penghasilan 18 MB. Gila nggak, Bapak Ibu? Saya katakan, ini gila sekali. Kalau misalnya kita tidak kerjakan itu, nggak tahu siapa yang gila. Ya, seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Ini adalah sebuah konsep bisnis yang sangat bagus yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, terus Anda lihat selebihnya itu hanya bicara masalah sewa botnya. Penghasilan sewa botnya, Bapak Ibu. Belum lagi dengan potensi dengan income yang kita dapat dari sharing profit. Ya, sharing profit itu dalam 1 tahun dengan duplikasi seperti begini, Bapak Ibu, dengan estimasi mereka hanya investasi coba-coba melakukan trading. Kalau saya katakan 1.000 USDT mah bukan investasi, Bapak Ibu, ya. Hanya berapalah seperti itu, gitu kan. Investasi itu nggak mungkin hanya 1.000 USDT 10 juta, ya, menghasilkan hasil yang besar itu sangat saya katakan itu tidak sebanding, ya, kalau misalnya dalam investasi hanya 1.000 USDT. Saya anggap aja mereka hanya coba-coba menggunakan 1.000 USDT untuk melakukan trading. Ya, melihat benar nggak sih apa yang dijelaskan oleh saya hari ini bahwa BTS Board itu cara kerja ini sangat keren, gitu kan? Nah, mungkin bisa Anda pakai dulu, Anda coba dulu dengan 1.000 USDT Anda. Nah, di sini Bapak Ibu, Anda dalam 1 tahun dengan hanya menggunakan 1.000 USDT dengan estimasi profit hanya 10% dalam 1 bulan. Total potensi penghasilan Anda dalam 1 tahun itu adalah 238.732 USDT. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3 miliar, Bapak Ibu. 1 tahun dapat profit sharing itu tanpa kita ngapa-ngapain, misalnya botnya bekerja sendiri, Anda dapatkan passive income sebesar 3 miliar. Anda mau nggak, Bapak Ibu? Siapa yang nggak mau? Betul nggak? Makanya saya katakan, Bapak Ibu, kalau Anda bekerja serius di BTS ini, Anda benar-benar bisa passive income. Saya katakan Anda benar-benar bisa passive income. Makanya saya katakan, saya pribadi, Bapak Ibu, saya juga benar-benar kerjakan BTS ini sangat serius. Makanya setiap malam saya adakan Zoom meeting, maupun buat grup saya pribadi, maupun untuk umum, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Oke? Nah, saya akan lanjut lagi, Bapak Ibu.
Selanjutnya, kalau seandainya tahun berikutnya mereka udah memakai bot BTS ini dan penghasilan mereka udah besar, kira-kira mereka bersedia nggak untuk investasi yang lebih tinggi? Karena dia udah tahu bot BTS ini sangat canggih. 10.000 USDT misalnya, diestimasikan profit juga 10% per bulan misalnya ya. Nah, dan seperti hal ini Bapak Ibu, total penghasilan Anda, potensi penghasilan dalam 1 tahun itu adalah sebesar 30 miliar Bapak Ibu. Ini benar-benar passive income, ongkang-ongkang kaki Anda dapat duit, Bapak Ibu. Nah, maka saya katakan ini sebuah konsep bisnis yang benar-benar super dahsyat. Kalau kita ambil, Anda paham, Anda kaya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya untuk presentasi pada malam hari ini. Kita nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sebelumnya saya akan kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Ibu April.